Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, waktu menunjukkan sudah start 10, kita mau memulai ibadah kita. Siapa Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yesus sudah siap? Yes. Bagus. Saya undang Bapak Ibu untuk kita semua bangkit berdiri. Kita mau sama-sama datang di hadirat Tuhan, menyembah nama Tuhan, biar memenuhi setiap kita di tempat ini. Kami mengucap syukur Engkau Bapa yang baik dan setiap kami Tuhan, Allah yang memelihara hidup kami, Allah melayakkan hidup kami, Allah yang mengangkat kami dari lubang maut ke dalam hidup Tuhan, ke dalam kekalan yang ajaib di dalam Engkau Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau selalu mengucap syukur kepada Engkau setiap hari dan setiap hari Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Biar setiap kami boleh mendapatkan urapan yang baru Tuhan. Syukur Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mau tumpah cium. Ku bersyukur Bapak.
bersyukur. Sama-sama kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Bagi bersyukur, sebab Engkau baik, Engkau ajaib setiap hari Tuhan. Haleluya. Mohon anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Ucapan syukur dan hati kami Tuhan di hadapan-Mu terlihat orang-orang yang mengucap syukur setiap hari Tuhan, orang yang bersyukur karena anugerah-Mu yang besar bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang baik yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah beserta kami yang menjamin masa depan kami Tuhan. Di saat kami khawatir akan hari esok Tuhan, di saat kami tidak tahu apa yang kami lakukan Tuhan, tapi Engkau bersama kami Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku ada ucapan syukur yang selalu mengalir Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Hidup kami boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang Tuhan. Ada kemuliaan-Mu yang terpancar atas anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Orang-orang yang dipenuhi kemuliaan-Mu Tuhan. Sukacita memenuhi setiap hati kami Tuhan. Karena damai sejahtera itu memenuhi setiap kami. Terima kasih untuk setiap kami yang boleh hadir tempat ini. Kami mengucap syukur. Engkau Bapa yang baik. Kami berdoa untuk saudara kami yang belum bisa hadir bersama-sama kami untuk beribadah hari ini. Kami juga berdoa Engkau yang mengerti apa yang menjadi kendala mereka Tuhan, dan Engkau yang memberikan jalan keluar bagi mereka Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan. Penuhi hati kami dengan hadirat Tuhan, sehingga kami pulang di tempat ini tidak pulang dengan sia-sia Tuhan, tetapi kami membawa firman Tuhan yang menjadi pegangan hidup kami Tuhan, yang boleh menjadi penopang hidup kami Tuhan. Kami boleh bertumbuh subur di dalam Engkau Tuhan. Kami boleh berbuah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biar Engkau dimuliakan, Engkau diagungkan di setiap puji-pujian kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Shalom. Masih kuat bangkit berdiri. Hari ini saya melihat ada Eyang, ada Ibu yang mungkin kita semua belum kenal ya. Kita mau sapa Ibu dan Eyang, kita angkat jempol kita. Sama-sama kita mau katakan selamat datang di keluarga Allah 3 kali. Lalu kita bilang kami mengasihimu. Ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Selamat datang di keluarga Allah. Selamat datang di keluarga Allah. Selamat datang di keluarga Allah. Katakan kami mengasihi. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, kita masih tetap bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian.
yang memuliakan Tuhan, yang mengatakan bahwa apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita lihat, semua disediakan bagi Allah, karena Allah sanggup melakukan perkara yang besar. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan Tuhan, disediakannya bagi yang mengasihi. Dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati. Amin. Timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, amin. Katakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kemuliaan bagi Tuhan. Ada amin Bapak Ibu. Allah kita Allah yang sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, maupun selamanya. Allah tetap luar biasa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang tiba-tiba seperti Om Diman ya, wah, tiba-tiba diberikan satu lagi anugerah yang indah ya, satu lagi Dede yang tidak pernah kita pikirkan tapi Tuhan sediakan. Amin Bapak Ibu, karena Allah sanggup melakukan perkara yang luar biasa. Baik, kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Terima kasih Engkau Bapa yang baik Tuhan. Kami percaya apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak kami dengar Tuhan. Kami percaya rencana-Mu indah bagi setiap kami Tuhan. Bagi anak-anak-Mu di tempat ini, anak-anak muda, remaja yang masih sekolah, kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi mereka Tuhan. Mereka boleh menggapai cita-cita mereka Tuhan, karena Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara Tuhan. Syukur.
Tuhan terimanya. Ya, terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas cintamu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Jangan angkat kami membalas kasih-Mu Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cintamu, Katakan Yesusku, oh Yesus. oh kami mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sama-sama Bapak Ibu kita bangkit lagi. Bersyukur katakan Tuhan yang setia, Tuhan yang setia. Amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Silakan buat hambanya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi, Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan dari kedalaman hati kami untuk kasih Tuhan yang besar, untuk rahmat Tuhan yang selalu baru setiap hari, untuk kemurahan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Sekali lagi kami mau mengucap syukur, kami berterima kasih. Engkau Tuhan Allah yang baik. Terima kasih. Kami arahkan hati kami pada saat ini untuk sepenuhnya fokus menanti-nantikan. Kami membuka hati kami untuk sepenuhnya menerima kebenaran firman Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Karena firman-Mu adalah mana surgawi, roti yang dari surga yang akan memberi pertumbuhan bagi jiwa kami Tuhan. Kami mengucap syukur pikiran kami dibaharui. Kami mengucap syukur kemampuan kami dibaharui Tuhan. Kami mengucap syukur perasaan-perasaan kami dibaharui. Sehingga hari demi hari setiap kami semakin diubahkan, bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi oleh karena pekerjaan Roh Kudus dan kuasa firman yang terus berlangsung, terus terjadi dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, kami menanti-nantikan Tuhan berfirman atas kami. Urapan-Mu atas hamba-Mu yang berbicara Tuhan. Pakai hamba-Mu ini menyampaikan isi hati-Mu, kerinduan hati-Mu. Pakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman kebenaran.
Dan juga terus berdoa hambamu ini supaya setiap jemaat yang hadir di tempat ini, juga setiap jemaat yang mengikuti ibadah di rumah-rumah melalui saluran YouTube, Tuhan yang menjamah semuanya dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan, sehingga firman yang diberitakan pagi hari ini jatuh di tanah yang subur, yang akan bertumbuh berakar dan menghasilkan buah 100 kali ganda, 60 kali ganda, dan 30 kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, pada siang hari ini Tuhan mau berdoa, teguhkan firman Tuhan yang diberitakan dengan tanda-tanda yang menyertai, sehingga yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah dikuatkan, yang susah hatinya dihiburkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, yang putus asa beroleh semangat yang baru, beroleh pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ambil alih waktu ini, Roh Kudus, untuk mengajar kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Shalom. Ya, kita bersyukur hari ini bisa berkumpul kembali ya, setelah seminggu beraktivitas dengan kegiatan masing-masing. Nah, Bapak Ibu, hari ini ada dua tamu kita yang tidak biasanya hadir ya. Yang pertama itu Yanti, ibu saya. Biasanya Seputi Jaya ikut, tapi karena hari ini yang biasa menemani ibadah pelayanannya jauh ke Tulung Itik, maka beliau mengatakan, aku ikut kamu aja lah. Ya begitu ya, sama aja, puji Tuhan. Dan yang kedua adalah Ibu Meli, saudara kami dari Jakarta. Ya, silakan bisa bangkit berdiri sebentar. Ya, ini Ibu Meli. Ya, ini Ibu Meli ini mama dari calon mantu. Oh. Ya, calon besan. Ya, sedang berkunjung ke Bandar Jaya ini ya untuk saling mengenal lebih lagi dan mempersiapkan rencana pernikahan yang akan dilangsungkan bulan Februari 2022. Tolong didoakan ya Bapak Ibu ya. Ya, puji Tuhan. Selamat datang sekali lagi untuk Ibu Meli, selamat beribadah bersama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita pada 3 bulan terakhir tahun 2021 ini melalui hamba Tuhan Om Supri, Pak Supri menyampaikan kerinduan hatinya tentang betapa pentingnya sebagai umat Tuhan hidup kita memancarkan garam dan terang dari Kristus yang ada dalam hidup kita. Jadi mengulas sebentar yang ke belakang ya, bahwa hidup kita sebagai umat Tuhan, orang-orang tebusan Tuhan, umat milik Tuhan, itu berpusat kepada Kristus. Amin. Berpusat kepada Kristus, bukan kepada yang lain-lain. Dan yang kedua, hidup kita yang berpusat pada Kristus itu membuat dalam karya Roh Kudus tubuh kita ini, tolong Bapak Ibu pegang masing-masing tubuh kita, tubuh saya. Ayo masing-masing pegang tubuh saya menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Puji Tuhan. Dan Roh Kudus memakai firman yang terus masuk dalam hidup kita setiap hari melalui pembacaan firman, melalui mendengar khotbah, melalui puji-pujian. Firman Tuhan masuk dalam diri kita, pikiran kita direnungkan, dan Roh Kudus memakai itu untuk mengubah hidup kita, sehingga kita hidup semakin serupa dengan Kristus, penuh dengan kasih, penuh dengan buah-buah roh. Amin. Nah, puji Tuhan. Dan 3 bulan terakhir, jadi Oktober, November, Desember, kita akan banyak membahas tentang terang yang seharusnya memancar dari dalam hidup kita menjadi berkat bagi siapa? Menjadi berkat bagi siapa?
orang lain, ya, menjadi berkat bagi orang lain, dan juga bagi diri kita sendiri semakin bertumbuh, semakin serupa dengan Kristus. Sehingga ketika orang lain bertemu dengan saya, dengan setiap kita, orang-orang itu akan bertemu dengan Tuhan, gitu ya. Karena kehidupan Tuhan yang kita bawa kemana-mana. Nah, karena bertemu dengan Tuhan, maka yang memancar itu yang pertama sudah kita pelajari adalah damai sejahtera. Di tengah-tengah dunia yang kacau, yang galau, yang khawatir, yang tertekan, bertemu dengan umat Tuhan, memancar dari dalamnya damai sejahtera. Sehingga orang yang bertemu dengan kita tadinya kacau, ngobrol-ngobrol dengan kita, duduk dengan kita, minum kopi dengan kita, atau makan dengan kita, tahu-tahu dia merasakan, loh, dekat dengan Bapak ini kok hati saya yang tadinya kacau menjadi damai. Nah, itu artinya kehidupan Kristus yang di dalam itu memancar damai sejahtera. Amin. Nah, yang kedua, dimulai bulan Oktober ini sudah minggu lalu disampaikan. Pancaran yang kedua adalah apa? Ucapan syukur. Hidup yang mengucap syukur, hidup damai sejahtera, dan hidup yang mengucap syukur dan pengharapan. Pertama yang disampaikan, yang paling esensi, pertama tentang mengucap syukur. Pengucapan syukur adalah bentuk dari ibadah kita kepada Tuhan. Jadi nilainya sama dengan berdoa, nilainya sama dengan menghadiri komsel, menghadiri PA, sama dengan menghadiri ibadah hari Minggu. Jadi pengucapan syukur itu merupakan salah satu perwujudan dari ibadah kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, sehingga ketika kita hidupnya mengucap syukur, maka sebetulnya kita sedang terus-menerus beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan itu berarti menyatakan diri bahwa saya ini percaya kepada Tuhan, mengikut Tuhan, dan mau melakukan kehendak Tuhan. Dan juga berpikir dalam pikiran kita dan hati kita bahwa Tuhan itu baik kepada kita. Tidak ada rancangan buruk, tidak ada rancangan jahat yang dalam hatinya Tuhan untuk diizinkan kepada kita, untuk diberikan kepada kita. Tidak ada. Amin. Jadi semua dipikirkan Tuhan untuk hidup kita adalah yang baik, yang mulia, yang bahagia. Puji Tuhan. Amin. Ya. Dan kita akan melanjutkan pada pagi hari ini tentang yang kedua, yaitu di dalam mengucap syukur itu ada kuasa, ada kuasanya, ada powernya. Ya, dan power atau kuasa ini akan sangat berarti buat hidup kita. Nah, kita akan membaca dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Sudah bisa ditampilkan di layar ya? Sudah terbaca, ada ya? Nah, mari kita baca bersama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi sekali lagi saya baca, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu, bagi kita. Jadi yang pertama, kita mengucap syukur karena itu merupakan perwujudan ibadah. Yang kedua, kita mengucap syukur karena apa? Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Jadi itu kerinduan hati Tuhan untuk melihat umatnya, gerejanya hidup mengucap syukur dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan. Jadi yang kedua, karena itu merupakan kehendak Allah. Pertama karena ibadah, yang kedua karena kehendak Allah. Ya, dan nanti ketika kita mengerti dan mulai menerapkan, ada kuasa yang bekerja, ada power yang bekerja dalam diri kita untuk memberkati hidup kita sendiri, juga untuk memberkati banyak orang lain. Nah, kemudian arti mengucap syukur dalam segala hal. Ya. Artinya dalam keadaan apapun,
kita harus tetap mengucap syukur. Ya, tentu ini bukan perkara yang mudah. Amin. Bukan perkara yang mudah ya. Kalau sedang dalam katakanlah keadaan tidak baik, dalam keadaan sakit, dalam keadaan gagal, sulit mengucap syukur. Tapi firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala keadaan, dalam segala hal. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, semua orang pasti bisa untuk mengucap syukur manakala dalam situasi lancar, keluarga sehat, kemudian tidak ada masalah. Mengucap syukur, wah gampang, nggak usah diingat-ingatkan juga sudah mengucap syukur, berterima kasih. Tapi kalau ada masalah, nah ini pengujiannya. Sementara firman Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala keadaan, dalam segala hal. Kerinduan hati Tuhan, Tuhan ingin melihat gerejanya mengucap syukur dalam segala keadaan. Waktu sakit, waktu gagal panen, waktu anak mengalami kesulitan, tetap mengucap syukur. Nah, itu kehendak Tuhan. Tapi firman Tuhan mengajar untuk kita tetap mengucap syukur dalam segala hal atau dalam segala keadaan yang mungkin secara pikiran manusia sulit untuk kita dapat bersyukur. Manusiawi dalam keadaan sulit, kemudian sulit juga mengucap syukur, itu manusiawi, tetapi tidak ilahi. Nah, ini bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan kita ingin hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Karena kita manusia-manusia ilahi, manusia-manusia rohani, warga kerajaan surga, tentu yang gaya hidupnya berbeda dengan yang manusiawi, yang bumi ini. Amin. Nah gitu Bapak Ibu Saudaraku ya. Nah, tapi kalau Tuhan sudah memberikan perintah, menyatakan kehendaknya, saya percaya, kita harus percaya, pasti Tuhan juga akan memberikan kemampuan agar kita dapat melakukannya. Jadi Tuhan tuh nggak mungkin memberikan satu kehendak untuk dilakukan, kemudian dalam pikiran Tuhan pasti nggak bisa, pasti ora iso, pasti gagal. Nggak ada pikiran seperti itu. Sama seperti kita orang tua, waktu menginginkan sesuatu dilakukan oleh anak-anak kita, pasti kita sudah mengukur ini bisa dilakukan. Kalaupun belum bisa, pasti akan ditolong dan disediakan sesuatu untuk akhirnya sang anak bisa melakukannya. Nah, itulah sifat Tuhan yang adalah Bapa bagi kita semua. Sehingga firman Tuhan di satu bagian yang lain di dalam Matius pasal 11 bahwa pikulah kuk yang kupasang, sebab ya kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Jadi sebetulnya kalau kita mengerti prinsip-prinsip ini, kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan itu bukan sesuatu yang menyengsarakan, tetapi enak dan ringan. Amin. Bahwa perintah Tuhan itu enak dan ringan karena kita melakukannya bersama dengan Tuhan oleh kekuatan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, yang menulis kitab 1 Tesalonika itu adalah Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus bukan hanya bisa memberikan pengajaran, nasihat, dan menyatakan kehendak Tuhan. Beliau menulis dalam inspirasi Roh Kudus, menyatakan kerinduan hati Tuhan setelah beliau sendiri mengalami banyak sekali keadaan yang sulit. Sesulit apa sih yang dialami Rasul Paulus? Nah, sebagian dari antaranya kita bisa membacanya di 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 27. Nah, ini rinciannya. Ya, sambil introspeksi diri, apakah ada yang mengalami kehidupan mengikut Tuhan yang lebih berat dari yang dialami oleh Rasul Paulus ya. Mari sambil kita lihat ya. Ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Ya, ini suatu pertanyaan dari Rasul Paulus karena kerasulannya dipertanyakan. Kebenarannya sebagai hamba Tuhan dipertanyakan pada waktu itu. Sehingga Rasul Paulus harus menjawab tentang hal itu dengan satu
daftar kehidupan dia mengiring Tuhan. Ayat 23 ya. Aku lebih banyak berjerih lelah. Jadi Rasul Paulus ini lebih banyak berjerih lelah dari rasul-rasul yang lain. Dan itu memang ada buktinya ya, karena jemaat yang berhasil dibuka itu jauh lebih banyak dari Rasul Petrus, Rasul Yohanes, Rasul Yakobus. Walaupun rasul-rasul yang itu memang mempunyai fungsi yang spesifik yang tertentu juga, tapi secara dihitung itu memang Rasul Paulus lebih banyak hasilnya, gitu ya. Kemudian lebih sering di dalam penjara, tuh. Kemudian didera di luar batas. Kemudian kerap kali dalam bahaya maut. Kemudian ayat 24, 5 kali aku disesah orang Yahudi. Disesah itu hukum cambuk, ya, disesah itu hukum cambuk. Mana tadi ya? Terus setiap kali 40 kurang 1 pukulan, berarti berapa kali? 39. Dan 39 inilah yang diterima oleh Yesus di kayu salib. Yesus menerima 39 kali cambukan yang sangat parah, yang menghancurkan seluruh tubuhnya. Bilur-bilur Yesus yang menjadi sumber kesembuhan kita. Nah, Rasul Paulus mengalami berapa kali tadi? Ya, 5 kali. Luar biasa. Yesus hanya sekali, Paulus 5 kali. Penderitaan yang dia alami, keadaan susah yang dia alami. Kemudian ayat 25, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, dirajam, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. 26, dalam perjalananku memberitakan Injil melayani Tuhan, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya alam dan bahaya manusia, bahaya dari pihak orang Yahudi dan dari pihak orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun. Jadi melayaninya di semua tempat ya, di tempat yang ramai juga, di tempat yang sepi, di kota, di padang gurun juga. Bahaya di tengah laut dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Jadi termasuk orang-orang yang mengaku-ngaku percaya tetapi palsu, itu menjadi kesulitan juga bagi Rasul Paulus. Nah, itu daftarnya banyak sekali ya. Yang terakhir 27, aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur. Nah, saya nggak tidur semalam aja udah pusing, 2 malam apalagi, itu juga jarang-jarang ya. Nah, ini sering Bapak Ibu Saudara, karena situasi yang dia alami. Dari cerita-cerita tentang kesusahan nggak bisa tidur itu lebih berat daripada kesusahan lapar ya, kurang makan ya. Aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, terpaksa mungkin puasanya juga ya, karena nggak ada yang mau dimakan. Kedinginan dan tanpa pakaian. Bapak Ibu, kira-kira sekarang coba ya, sekarang kita coba diri kita sendiri, kita lihat, kita ingat-ingat, apa ada penderitaan yang sesukar itu, seberat itu kita alami? Ada nggak? Nggak ada ya, kecil lah dibandingkan Rasul Paulus, kecil gitu ya, cuma seujung jentik ini juga mungkin nggak ada kesukarannya. Betul? Nah, kita belajar di sini. Rasul Paulus yang sedemikian menderita itu berhasil menghidupi apa yang dia ajarkan. Jadi apa yang kemudian diajarkan itu pengalaman hidup, bahwa dalam keadaan yang sangat sulit itu Rasul Paulus tidak putus asa, tetap bersukacita dan tetap setia dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Tidak putus asa, setia sampai akhir, sehingga dia menuliskan satu firman kepada muridnya Timotius. Aku ya, waktuku sudah hampir selesai. Aku telah menyelesaikan pertandingan yang baik. Aku sudah sampai di garis akhir. Rasul Paulus setia walaupun keadaan kehidupannya banyak penderitaan. Dia mengucap syukur ya. Dan ketika mengucap syukur,
maka ada kuasa yang bisa terjadi, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, ini sebaliknya coba sebutkan kebaikan-kebaikan apa saja atau berkat-berkat Tuhan apa saja yang kita nikmati, kita alami sehingga layaklah kita mengucap syukur. Bisa nggak menyebutkan berkat-berkat Tuhan? Banyak gitu ya. Banyak. Penderitaannya apa ya penderitaannya? Ya paling kepanasan, paling kadang-kadang bayangannya uangnya kurang gitu ya, paling ya. Terus kemudian kadang-kadang paling karena kelelahan menjadi kurang enak badan gitu. Tapi kan nggak sampai dirajam, kan nggak sampai disesah 39 kali kan. Nah, coba berkatnya banyak. Tapi apakah kita Bapak Ibu jemaat Tuhan itu sudah mengucap syukur senantiasa dalam segala hal? Nah, itu pertanyaannya. Siapa yang harus jawab? Ya masing-masing. Amin. Tapi selalu saya katakan Tuhan mau kita menikmati sukacita yang besar kita ketika kita mentaati. Tuhan menghendaki mengucap syukur, baik Tuhan, aku mau mengucap syukur. Nah, sekarang kita coba pelajari beberapa manfaat, beberapa akibat kalau hidup kita mengucap syukur ya. Yang pertama, pengucapan syukur kita itu melahirkan mujizat pelipat gandaan. Ya, pengucapan syukur kita itu melahirkan mujizat pelipat gandaan. Ini terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus. Jangan juga nanti kita berpikir, nah itu kan untuk Tuhan Yesus, nah untuk kita apa bisa terjadi gitu kan? Iya, tentu bisa Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ceritanya Yesus itu sudah mulai terkenal. Pengajarannya itu mengagumkan, mujizatnya banyak. Orang sakit menjadi sembuh, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat. Nah, itu menarik banyak sekali. Orang-orang berduyun-duyun mencari Yesus karena kebutuhan-kebutuhan mereka. Nah, satu saat di sebuah bukit berkumpullah di hadapan dan di sekitar Yesus itu 5.000 laki-laki. Banyak nggak itu? Banyak ya, seluruh penduduk sini aja apa ini? Bandar Mulut dikumpul aja nggak sampai 5.000. Berapa Supri? 200. Ratusan paling ya. Ditambah Merapi juga mungkin kalau satu sekitaran gangnya Masilo Maseri ya nggak sampai 5.000 kalau kumpul semua ya. Nggak sampai ya. Berarti 5.000 itu banyak apa sedikit? Banyak. Lah mereka terpesona sama Yesus ini, mendengarkan sampai lupa waktu, lupa pulang. Nah, murid-murid itu udah gelisah ini. Orang-orang pasti lapar ini. Belum makan ini. Dan mereka mulai berpikir, ayo dong, guru suruh mereka pulang. Nah, Yesus nggak mau begitu. Tuhan Yesus mengatakan pada murid-murid, kamu harus kasih makan. Waduh, di tempat gunung, gurun, serba terbatas, disuruh makan, kasih makan 5.000 orang. Sehingga muridnya itu, si Filipus mengatakan, guru, kalau ada 200 dinar juga, nggak cukup untuk beli roti. Kasih makan mereka ini. Jadi sudah mulai gitu. Nah, seringkali kita menghitung dan hasilnya tidak cukup dan mulai tidak bisa mengucap syukur. Nah, kemudian Andreas, saudaranya Petrus mengatakan, guru, di situ ada seorang anak membawa bekal, makanan. Tentu untuk dirinya sendiri sebetulnya. 5 roti dan 2 ikan. Dan Yesus kata, mari bawa kemari. Dibawa kepada Yesus. Apa yang ada dibawa kepada Yesus. Dan kemudian apa dilakukan oleh Yesus? Saat Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Nah, Yohanes pasal 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga ia perbuat dengan makanan itu, ikan-ikan itu. Diambil, mengucap syukur. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku? Dan gak dicatat loh ini, gak dicatat. Ngambilnya segini-segini aja gak boleh. Banyak-banyak, ingat kawannya gak? Di sini katakan
sebanyak yang mereka kehendaki, artinya secukupnya untuk makan saat itu. Cukup nggak? Cukup, luar biasa. Ada pelipat gandaan. 5 roti 2 ikan, Tuhan Yesus mengucap syukur, dibagi-bagi cukup untuk 5.000. Jadi ada penambahan yang lipat ganda. Demikian juga dalam hidup kita Bapak Ibu Saudaraku, berapapun yang ada, berikan kepada Tuhan, mengucap syukur, maka di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, apa yang terbatas itu bisa mencukupi, bahkan lebih. Amin. Amin. Iya, ini waktunya sangat terbatas ya. Kesaksian tahun 2016, sekitar peristiwanya kecelakaan fatal yang udah sering diceritakan Bu Yeti dan saya jatuh, harus operasi kepala ya. Nah, waktu itu uang yang ada itu uang hanya untuk persiapan uang kuliah anak. Jumlahnya hanya ada waktu itu 20. Itu diminta rumah sakit. Sebab kalau nggak masukkan uang ke rumah sakit, nggak bisa dilaksanakan operasi. Padahal operasi harus segera dimasukkan. Hati mulai, aduh gimana ini. Dan udah mengucap syukur ya Tuhan, terima kasih untuk peristiwa ini. Terima kasih juga untuk uang kuliah cuma segini-gininya, untuk 3 orang anak masih belum selesai satupun. Mesti dikasih ke rumah sakit untuk operasi. Diberikan ke rumah sakit, tetapi sebetulnya Tuhannya hanya ada ini. Udah langsung malam itu operasi, baru berlangsung 2 hari, besoknya sudah ditagih lagi gitu ya. Nah puji Tuhan, tapi kami mengucap syukur karena doa-doa saudara-saudara iman, saya bisa mengucap syukur. Kemudian ada Eyang juga datang ke sana untuk melihat Bu Yeti dan membantu saya untuk menjaga Bu Yeti, menjaga di rumah sakit pagi itu setelah operasi. Dan beliau bersaksi, yang mengasihi kalian itu banyak, datang membawa makanan ya Oma ya, roti, buah-buahan, banyak sekali. Nah tapi ibu saya kenal saya, tahu juga uang saya tidak banyak, sehingga berdoa. Doanya gimana Bu? Tuhan Yesus, kiranya saudara-saudara yang datang ini membantu dengan uang bukan makanan, karena anak kami sangat memerlukan. Itu doanya, doa singkat, jelas. Nah kemudian terjadi hal yang ajaib. Yang datang masih banyak, tapi nggak bawa lagi makanan, nggak bawa lagi buah-buahan, yang gantinya amplop yang dibawa. Nah yang terima ya ibu juga waktu itu ya, karena saya tidak di rumah sakit, itu gantian jaga. Dan ternyata singkat cerita, dari amplop-amplop yang dari Tuhan melalui saudara-saudara seiman itu dikumpulkan, bisa untuk membiayai rumah sakit. Biayanya itu hampir 100 juta. Padahal dimasukkan ke rumah sakit tadi berapa? 20 ya. Itu juga dengan resiko anak nggak bisa melanjutkan kuliah sebetulnya. Tapi karena mengucap syukur, itu terjadi pelipat gandaan. Nah setelah selesai semuanya, Bu Yeti udah selesai rawat jalan juga, boleh nggak usah rawat lagi kata dokter. Kemudian mulai menghitung masih ada sisa uang. Ternyata uang itu untuk melanjutkan kuliah anak-anak. Dari 20 yang tersedia, kemudian 0 karena dimasukkan rumah sakit. Pas akhirnya setelah dihitung lagi, bisa disisihkan 80 juta Bapak Ibu Saudaraku. Lipat ganda nggak itu? Lipat ganda. Kerja keras nggak saya banting tulang? Tidak. Tetapi Tuhan menyediakan. Ya. Tapi Bapak Ibu catatan, saya bukan orang malas ya. Tahu orang yang dekat saya tahu bahwa kami ini kerja keras. Ya, tapi dalam kerja keras diserahkan sama Tuhan, berapapun setia, ada pelipat gandaan. Oleh karena itu mari belajar mengucap syukur dan menyerahkan apa yang ada sepenuhnya, percaya kepada Tuhan. Baik, kemudian yang kedua itu mengaktifkan kuasa kebangkitan. Ya, nah ini kisahnya Lazarus. Lazarus sudah mati beberapa hari ya, 4 hari kalau nggak salah. Sudah hancur sebetulnya tubuhnya. Dan orang-orang di sekitar sudah mengatakan, Tuhan, kamu datang terlambat.
Dia sudah mati, sudah 4 hari, sudah berbau. Nah, tapi Tuhan Yesus berkata demikian di Yohanes pasal 14. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah, maka mereka mengangkat batu penutup kubur itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, apa yang dikatakan? Bapa, aku mengucap syukur. Nah, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Dan seterusnya. Dari kisah ini, setelah doa itu, kemudian Tuhan Yesus itu berseru, Lazarus keluarlah. Dan kemudian Lazarus keluar, bangkit. Ini artinya secara rohani, ketika keadaan sudah nyaris putus asa, bahkan sudah tidak ada harapan lagi, kata orang-orang percuma, gak ada harapan. Tetapi ketika mulai mengucap syukur, ada kuasa yang menguatkan, sehingga ada kebangkitan. Ya, termasuk keadaan anak-anak kita, termasuk keadaan tubuh kita yang mulai menurun. Mari mulai mengucap syukur, maka akan mengalir satu kuasa kebangkitan yang membuat anak-anak kita boleh mengalami pemulihan. Anak-anak kita boleh melangkah kembali dalam satu kekuatan yang baru. Amin. Mengucap syukur memicu lahirnya kuasa kebangkitan Tuhan, sehingga keputusasaan boleh ditinggalkan di belakang dan kita boleh melangkah dalam satu pengharapan yang baru. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Kemudian yang ketiga dilewati, waktunya sudah hampir habis ya, dikit lagi. Ini yang penting juga, ucapan syukur membawa kita beribadah. Tadi ucapan syukur bentuk ibadah. Kita pengen ibadahnya ibadah yang hidup, bukan ibadah yang mati, bukan ibadah yang rutinitas, tapi kita ingin menikmati ibadah. Amin. Kita beribadah ingin menikmati hadirat Tuhan. Mazmur 100 ayat 4 dan 5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selamanya dan kesetiaannya turun temurun. Mari kita mengikuti Daud pemazmur ini. Katakan pada jiwa kita, terutama ini, tapi sebaiknya selalu demikian. Waktu mau berangkat jauh memang ya, dari Merapi ke sini jauh ya Bu ya, tapi bayangkan Tuhan itu baik. Dalam pertemuan ibadah nanti saya akan memuji Tuhan, saya akan katakan Tuhan itu baik, aku berterima kasih Tuhan untuk ABCD. Dan hati kita memuji-muji Tuhan. Dan ini akhirnya akan membawa kita ketika kumpul masuk dalam ibadah bersama-sama, kita sungguh-sungguh menikmati kehadiran Tuhan. Hati kita nyes, pikiran kita mendapat banyak perkara yang baru disingkapkan gitu. Ya, amin. Jadi waktu berangkat kita dengan sudah siap mengucap syukur, bukan dengan bayang waduh panas nah, tapi bayangkan waduh luar biasa Tuhan kau baik ya, penderitaan perjalanan ini gak seberapa dengan baiknya Tuhan. Amin. Ucap syukur, siap untuk memuji-muji Tuhan dengan segenap hati. Nah Bapak Ibu Saudaraku, semakin hati kita berlimpah dengan syukur, maka semakin besar kebaikan Tuhan akan dicurahkan ke atas hidup kita. Mengapa? Karena ini gambarannya ya, ini gambarannya. Saya sangat tertolong sekali dengan gambaran ini. Karena kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan itu seumpama air di dalam sebuah bak penampungan yang besar. Ya, besar sekali. Itu apa? Kasih setia dan kebaikan Tuhan. Minta izin ya, 1 atau 2 menit ya. Kemudian iman kita itu seumpama apa? Saluran untuk berkat, untuk air itu ya. Paham ya? Jadi iman kita nempel di bak besar itu, nempel kepada Tuhan sendiri. Kemudian ucapan syukur ibarat apa? Keran pembuka air. Jadi semakin hati kita berlimpah dengan ucapan syukur, semakin besar iman kita. Semakin besar iman kita, semakin
besar kasih setia dan kebaikan Tuhan yang mengalir ke dalam kehidupan kita. Nah, itu rahasianya Bapak Ibu ya. Jadi untuk menerima kebaikan kemurahan Tuhan yang lebih besar, kita harus semakin lebih mengucap syukur dan percaya di sana sudah tersedia kebaikan dan kasih setia Tuhan. Nah, cara menyatakan ucapan syukur atas kasih setia dan kebaikan Tuhan adalah dengan kita mengganti kata-kata keluhan, keluh kesah, sumut-sumut, ngomel. Pernah nggak ini? Oh, Mas sering ya? Pasti sering ya? Iya, kita jujur ya, kita sering ngomel, sumut-sumut, ya, keluh kesah karena beratnya beban kehidupan. Sampai kemudian kadang-kadang jengkel, kata-katanya jadi kasar. Terus suka menuntut, ya menuntut, suami menuntut istri, istri menuntut suami, orang tua menuntut anak, anak menuntut orang tua. Akhirnya damai sejahtera terganggu, tertutup. Nah, memaksakan kehendak sendiri. Dan mari mulai belajar mengganti itu dengan kata-kata doa syafaat. Doakan keadaan yang itu tadi yang membuat kita bersungguh, itu doakan supaya mengalami perubahan. Dan ucapan yang memuji dan berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk suami saya, terima kasih untuk istri saya. Hari ini memang masih ada kekurangannya A, B, C, D. Terus ternyata banyak gitu ya. Mengucap syukur dulu. Terima kasih, saya percaya Roh Kudus sedang mengubahkan. Istri juga gitu, lihat suami. Tuhan terima kasih, memang semakin tua dia, tetapi itu suami saya yang Tuhan berikan. Dia masih ada kekurangan. Tuhan terima kasih karena janjimu mengatakan suamiku sedang diubahkan. Amin. Lihat anak-anak begitu juga. Kok masih kurang ini kurang itu dalam pikiran kita, harapan kita. Tapi anak-anak kan kata Tuhan akan jadi murid Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih, anak-anakku pasti jadi murid Tuhan. Firman Tuhan katakan besar kesejahteraan mereka. Tuhan terima kasih saat ini masih susah payah, kerja gajinya sedikit, usaha belum berhasil. Tapi firman-Mu katakan besar kesejahteraan mereka. Amin Tuhan, terima kasih Tuhan. Nah gitu ya, jadi doa syafaat dan ucapan terima kasih. Nah, keseharian yang diwarnai dengan mengucapkan syukur tentu sangat menyenangkan hati Tuhan, gitu ya. Tuhan senang karena kita mengatakan yang benar tentang Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi kita sehingga kita berterima kasih. Terima kasih, kasih-Mu Tuhan aku terima kasih kan gitu. Ya, suatu persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Nah, mari jemaat Tuhan di tempat ini yang masih muda sampai yang sudah sepuh, mari kita mempersembahkan ucapan syukur kepada Tuhan hari demi hari, karena itu merupakan ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Mari ambil waktu sejenak Bapak Ibu dan nyatakan rasa terima kasih kepada Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan sehingga kita mempunyai hidup yang kekal. Untuk Roh Kudus yang Tuhan suruh untuk tinggal dalam hati setiap kita, sehingga setiap firman yang kita terima akan bekerja mengubah kita, memperbaiki watak kita, kebiasaan kita, sampai kita didapati semakin serupa dengan Kristus. Mari mengucap syukur untuk hari depan yang penuh harapan. Mari kita mengucap syukur untuk janji penyertaan Tuhan. Tuhan akan selalu menyertai kita setiap saat. Kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. Orang-orang yang kita kasih mungkin saja bisa lalai lupa atas kita, tapi Tuhan tidak bisa. Tuhan setia. Anak-anak kita juga mungkin bisa lalai lupa kepada kita orang tua, tetapi Tuhan selalu setia, karena kesetiaannya kekal, kesetiaannya abadi.
Mari Roh Kudus bawa gerejamu, jemaat di GKKD ini Tuhan, dari yang muda sampai yang sepuh-sepuh, Engkau dapati hari-hari kami penuh dengan ibadah pengucapan syukur, ibadah yang berkenan di hati Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Hati yang gembira adalah obat, sehingga kami boleh melihat ke depan. Setiap kami akan hidup dalam kesehatan. Tubuh kami kesehatan, keuangan kami kesehatan, pertumbuhan anak-anak kami menjadi anak-anak yang mengenal Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan. Terpujilah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji